Seberapa banyak pun senjata yang dimiliki TNI Polri, seberapa banyak senjata yang dimiliki TPN OPM, senjata tidak menghasilkan damai. Menang jadi arang, kalah jadi debu. Senjata memusnahkan kasih. Ini pendapat gereja Katolik. Korban kematian meninggalkan luka yang sangat mendalam bagi keluarga-keluarga. Hei, tentara polisi yang mati itu, dia punya anak istri ada di sana. Luka. TPN OPM yang mati, mereka juga punya keluarga. Dan kematian itu menghadirkan luka. Apalagi warga sipil yang tidak berdosa, yang kena entah peluru nyasar atau sengaja ditembak. Mereka punya keluarga-keluarga yang sakit di sini karena ada korban. Pertanyaan dari gereja katedral pagi ini untuk bangsa dan negara ini, tidak ada cara yang lebih berbudaya daripada cara barbar yang dipertontonkan selama ini. Jawab. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Hi everyone, thank you for joining us here at Manuscript Papua. Apakah Papua adalah bagian dari Indonesia yang harus dikasihi? Ataukah Papua hanyalah wilayah yang harus dikuasai atas nama kedaulatan negara? Damai untuk Papua tidak harus ditegakkan di atas kuburan. Pastor Paroki Katedral Tiga Raja, Timika, Pastor Amandus Rahadat, menyerukan pesan moral yang tajam dan menggugah terkait konflik bersenjata yang terus berlangsung di Papua. Dalam khotbahnya, ia menyatakan, senjata memusnahkan kasih. Ini adalah sikap tegas gereja Katolik terhadap kekerasan yang terus berlangsung. Korban jiwa, siapapun mereka, meninggalkan luka yang dalam bagi keluarga. Tentara dan polisi yang gugur di Papua, mereka punya anak, istri, dan keluarga yang berduka. Pejuang TPN OPM yang tewas, mereka pun manusia, punya orang tua, anak, dan saudara yang kehilangan. Terlebih lagi warga sipil yang tidak bersalah, yang menjadi korban peluru nyasar atau bahkan tembakan sengaja. Mereka punya keluarga yang harus menanggung kesedihan, trauma, dan luka yang tak sembuh-sembuh. Lalu, pertanyaan yang dengan tegas disampaikan oleh gereja katedral kepada bangsa dan negara ini adalah, apakah tidak ada cara yang lebih manusiawi dan berbudaya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini, khususnya di Papua? Mengapa negara terus mempertontonkan cara-cara barbar, kekerasan tanpa akhir, dan pendekatan militer yang justru memperdalam luka? Berapa banyak lagi orang Papua harus mati agar Indonesia merasa berdaulat? Berapa banyak anak-anak harus menjadi yatim, istri-istri menjadi janda, dan tanah-tanah menjadi sunyi oleh duka? Selama puluhan tahun negara berdiri dengan kebanggaan semu di atas luka Papua, menegaskan kekuasaan bukan dengan keadilan, melainkan dengan senjata. Pertanyaan keras harus diajukan, dan tidak boleh lagi ditunda. Apakah Papua adalah bagian dari Indonesia yang harus dikasihi, atau hanya wilayah yang harus dikuasai? Jika Papua adalah bagian dari keluarga besar Indonesia, mengapa ia terus diperlakukan seperti wilayah jajahan? Pastor Amandus Rahadat dari Paroki Katedral Tiga Raja, Timika, tidak sedang bersuara sebagai tokoh agama semata. Ia bersuara sebagai nurani bangsa, yang telah lama dibungkam. Senjata memusnahkan kasih, katanya. Pernyataan ini bukan retorika. Ini adalah teriakan dari tanah yang selama ini disamakan dengan medan tempur. Kekerasan demi kekerasan terus terjadi. Atas nama negara, atas nama stabilitas, atas nama kedaulatan. Tapi siapa yang diuntungkan dari semua ini? Rakyat? Tidak. Korporasi dan elit politik? Mungkin. Yang pasti bukan ibu-ibu Papua yang kehilangan anaknya karena peluru nyasar. Bukan juga keluarga tentara dan polisi yang jasadnya dipulangkan dalam peti. Negara gagal membedakan antara menjaga dan menguasai. Dalam ketakutannya sendiri, negara bertindak seperti penjajah terhadap tanahnya sendiri. Operasi militer digelar seperti rutinitas, seolah rakyat Papua bukan manusia, tapi ancaman yang harus ditumpas. Inikah wajah asli kekuasaan? Wajah yang memilih represi daripada rekonsiliasi, dominasi daripada dialog, dan pengabaian daripada penghormatan? Pertanyaan dari gereja katedral sangat jelas dan tepat. Apakah tidak ada cara yang lebih berbudaya untuk menyelesaikan persoalan Papua? Ataukah negara memang sudah kehilangan budaya, kehilangan hati nurani, dan kehilangan keberanian untuk jujur mengakui bahwa ia salah? Papua tidak minta dikasihani. Papua menuntut dihormati sebagai sesama warga bangsa. Tapi selama negara terus memilih pendekatan barbar, selama senjata lebih cepat ditarik daripada tangan untuk berdialog, maka jangan heran jika rakyat Papua bertanya, apakah kami benar-benar bagian dari republik ini atau hanya tanah jajahan dengan nama lain? Damai tidak bisa dibangun di atas kuburan. Jika negara ingin Papua damai, maka berhentilah menembak dan mulailah mendengar. Teman-teman jangan lupa untuk memberikan komentar positif dan salam hormat dari channel YouTube Manuscript
Papua. Manuskrip Papua. Get ready for the countdown. 3, 2, 1. Sadar atau tidak umat sekalian, ada warga umat kita yang hidup dalam kondisi tidak damai. Selalu ada konflik. Yaukimo, itu Keuskupan Jayapura. Intan Jaya, itu Keuskupan Timika. Dan setiap kali kita mendengar ada anggota TNI Polri yang tewas, kadang ada anggota TPN OPM yang tewas, dan yang paling menyedihkan, ada anggota masyarakat sipil yang tidak berdosa juga tewas. Mereka bukan binatang, mereka manusia. Manusia yang membutuhkan kasih dan damai. Berangkat dari suasana ini, apa pesan untuk kita di hari Minggu kelima Paskah ini? Saya punya beberapa pesan. Pesan yang pertama, tolak prinsip keliru bahwa perang membawa damai. Ada sebuah moto kuno dari bangsa Romawi, si vis pacem parabellum. Ini bahasa Latin. Kalau Anda mau menciptakan damai, siaplah untuk berperang. Ini salah. Gereja Katolik tidak menerima prinsip ini. Si vis pacem parabellum. Ingat, dalam setiap perang, menang jadi arang, kalah jadi debu. Kamu tidak tahu itu, kak? Senjata bukan solusi untuk menciptakan perdamaian. Ini keliru. Dan ini gereja Katolik mengatakannya. Seberapa banyak pun senjata yang dimiliki TNI Polri, seberapa banyak senjata yang dimiliki TPN OPM, ingat, senjata tidak menghasilkan damai. Senjata memusnahkan kasih. Ini pendapat gereja Katolik. Korban kematian meninggalkan luka yang sangat mendalam bagi keluarga-keluarga. Hei, tentara polisi yang mati itu, dia punya anak istri ada di sana. Luka. TPN OPM yang mati, mereka juga punya keluarga. Dan kematian itu menghadirkan luka. Apalagi warga sipil yang tidak berdosa, yang kena entah peluru nyasar atau sengaja ditembak. Mereka punya keluarga-keluarga yang sakit. Sakit di sini karena ada korban. Pertanyaan dari gereja katedral pagi ini untuk bangsa dan negara ini, tidak ada cara yang lebih berbudaya daripada cara barbar yang dipertontonkan selama ini. Jawab. Negara harus jawab. Tentara polisi harus jawab. TPN OPN harus jawab. Ini pertanyaan dari masyarakat sipil. Satu pesan. Pesan yang kedua, damai yang beraroma kasih hanya diperoleh lewat dialog. Dialog itu tidak mahal. Tidak semahal senjata-senjata yang didistribusi dan diperjualbelikan. Dialog tidak semahal itu. Dialog itu hanya membutuhkan sebuah keterbukaan hati, keterbukaan pikiran untuk duduk dan bicara. Maka seruan kepada kita semua, petinggi-petinggi negara ini, petinggi TPN OPM, petinggi TNI Polri, ayolah berdialoglah. Negara yang mengirim pasukan ke daerah-daerah konflik, berdialoglah. TPN OPM yang punya aspirasi, mari kita duduk dan berdialog. Dialog itu sekali lagi tidak mahal. Yang mahal itu hanya ini, gengsi. Gengsi. Gengsi bahwa kalau berdialog nanti kita dianggap kalah. Itu pikiran bodoh.
Nyawa anak-anak bangsa ini terlalu mahal untuk digadai. Negara tidak boleh mengorbankan prajurit-prajurit yang berjuang hanya karena tidak ada dialog. Negara jangan lagi menambah daftar nama mama-mama janda karena suaminya mati di daerah konflik. Negara jangan lagi menambah daftar nama-nama yatim, anak-anak yatim karena bapaknya gugur di daerah konflik. TPN OPM itu bukan musuh negara, bukan juga teroris seperti yang dikatakan oleh salah seorang petinggi negara ini. Mereka adalah rakyat yang protes karena saluran dialog tersumbat. Tahu itu, sadar itu. Mereka adalah rakyat yang punya aspirasi, yang membutuhkan solusi. Ayo, Gereja Katedral Timika menyerukan, mari berdialoglah. Pesan ketiga, pesan terakhir. Dan pesan ini saya tujukan kepada seluruh umat. Umat Jayapura dan umat Timika. Kepada seluruh imam-imam Jayapura dan Timika. Kepada dua uskup Jayapura dan Timika. Pesan apa? Terjemahkan moto dua uskup OAP ini, uskup Timika dan uskup Jayapura, dalam aksi konkret dan nyata agar moto ini tidak tinggal terpampang tanpa makna, hanya slogan. Ego vobiscum sum. Aku hadir bersama kalian. Ayo, umat Keuskupan Jayapura, kalau kamu mendengar siaran ini, imam-imam Keuskupan Jayapura, terjemahkan moto uskupmu. Hadir bersama mereka yang butuh uluran tangan kasih, khususnya mereka yang menderita di daerah rawan konflik, semisal di Yahukimo. Itulah ungkapan kasih yang membawa damai. Ego sum ostium. Akulah pintu bagi domba-domba. Ayo, umat Keuskupan Timika, imam-imam Keuskupan Timika, terjemahkanlah moto uskupmu. Hadir bersama mereka yang butuh uluran tangan kasih, khususnya mereka yang menderita di daerah rawan konflik, semisal di Intan Jaya. Saya sedih mendengar cerita pastor-pastor Intan Jaya. Terakhir, saya ingin menyapa dua uskup OAP. Uskup Yan dan Uskup Bernard. Saya Pastor Amandu. Saya memang imam, tapi saya senior Anda berdua. Dan hari ini, dari hati yang paling dalam, saya menyapa Anda berdua. Kuat-kuatlah mengemban tugas rasuli. Anda berdua harus hadir bersama umatmu. Ego vobiscum sum. Seperti Yesus. Hadir sebagai pintu. Ego sum ostium. Seperti Yesus. Menebarkan kasih dan damai. Dan uskup berdua ingat. Anda berdua bukan lagi imam. Anda uskup. Masuk dalam Collegium Episcoporum. Itu tingkat dunia. Maka bunyi di Yahukimo, bunyi di Jayapura, bunyi di Jakarta, bunyi di Roma. Uskup Timika, bunyi di Intan Jaya, bunyi di Timika, bunyi di Jakarta, bunyi di Roma. Posisi Anda sangat strategis. Hantarlah kami, umatmu, untuk menikmati cinta yang hari ini diperintahkan Yesus dengan cara damai. Itulah cara gereja Katolik. Tuhan memberkati dua uskup kita. Tuhan memberkati seluruh umat yang berkehendak baik. Teman-teman, terima kasih banyak telah menyaksikan siaran di channel YouTube Manuskrip Papua. Kami sangat menghargai setiap dukungan yang kalian berikan. Tanpa kalian, perjalanan channel ini tidak akan terasa seistimewa ini. Salam dan hormat dari YouTuber Manuskrip Papua. Manuskrip Papua.